Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Vita Melanti dengan NIM 205010023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Ahdina Saadatur Rahmi dengan mata kuliah Seminar Penelitian Ekonomi Syariah. Adapun topik yang akan saya bahas di sini yaitu terkait dengan rencana proposal saya yang berjudul Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Shitmas pada Santri Pondok Pesantren Darul Quran. Adapun latar belakang masalahnya yaitu Shitmas merupakan salah satu produk skincare yang sangat populer di kalangan perempuan, baik itu remaja maupun dewasa, termasuk di kalangan para santri yang memiliki banyak kegiatan yang sehingga mereka membutuhkan perawatan kulit simpel dan praktis, yang menawarkan banyak manfaat seperti melembabkan, mencerahkan, dan menutrisi kulit dengan mudah dan efisien. Tetapi, banyak produk sheetmask yang beredar di pasaran yang berasal dari luar negeri, salah satunya dari Cina yang belum memiliki sertifikat halal, meskipun produk tersebut banyak digunakan di kalangan muslim. Hal ini menjadi perhatian khusus terutama di kalangan pondok pesantren, di mana seharusnya lebih mengutamakan produk halal sesuai dengan agama dan ilmu yang mereka pelajari. Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya kesenjangan antara nilai-nilai syariah yang diajarkan dengan praktik konsumsi sehari-harinya. Meskipun menempuh pendidikan agama Islam seringkali tidak memprioritaskan kehalalan produk sebelum memutuskan pembelian. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya labelisasi halal, atau adanya tekanan ekonomi yang membuat mereka lebih memilih produk yang lebih murah. Dari sudut pandang ekonomi syariah, keputusan pembelian tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan etika produk. Islam yang mengajarkan pentingnya kebersihan, halal dan baik, yang artinya produk yang digunakan sehari-hari harus bebas dari unsur haram dan berbahaya, baik itu dari hewan, tumbuhan, ataupun mirkoba dari hewan seperti bangkai, darah, babi, dan lain-lainnya. Ada perumusan masalahnya yaitu apakah labelisasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian shitmas pada santri pondok pesantren Darul Quran Karangbayan? Yang kedua, apakah harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian shitmas pada santri pondok pesantren Darul Quran Karangbayan? Yang ketiga, apakah labelisasi halal dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian shitmas pada santri pondok pesantren Darul Quran Karangbayan Kecamatan Ningsar? Adapun batasan masalahnya yaitu penelitian ini hanya akan fokus pada santriwati MTS Darul Quran Karangbayan Kecamatan Ningsar. Produk yang diteliti adalah shitmas yang hanya dipasarkan dan diedarkan pada pondok tersebut. Aspek yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada Dina Amalia pada tesis Ekonomi Syariah 2023 yang berjudul Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Konsumen Kosmetik Skincare Melalui Aplikasi TikTok pada Masyarakat di Kota Mataram. Yang kedua, Atika Amalia dan Markonah pada Journal of Islamic Economic dan Business 2022 yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal, Harga, dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Wardah di Jakarta. Adapun kerangka teori yang pertama adalah labelisasi halal. Pengertian label atau logo merupakan suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya yang berfungsi sebagai simbol pengingat produk bagi konsumen. Yang selanjutnya adalah halal. Halal adalah yang boleh dilakukan. Bagi yang melakukan tidak ada hukuman baginya. Halal dibenarkan untuk dilakukan karena ia dapat melepaskan diri seseorang dari bahaya atau ikatan yang membahayakan seseorang. Dengan demikian, halal artinya boleh atau mubah untuk dilakukan. Jika berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka artinya sesuatu itu boleh untuk dikonsumsi. Hal ini berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan yang tidak halal atau haram. Menurut syariat Islam, landasan hukum produk halal sesuai dengan syariat Islam di antara lain terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya ada pengertian harga. Menurut Tajib Tono, harga merupakan salah satu-satunya unsuran bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga bukan hanya harga-harga yang tertera di label suatu kemasan atau rak toko, tapi harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Harga bukan hanya sekadar angka, harga mempunyai bentuk dan fungsi seperti sebagai sewa, ongkos, dan upah. Selanjutnya itu keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian. Keputusan pembelian tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Pembelian produk dan jasa yang dilakukan oleh konsumen bisa digolongkan ke dalam 3 macam menurut Angel Beckwell dan Miniart dalam ujung Sumarwan 2004. Pembelian yang terancang sepenuhnya, pembelian yang separuh terancana, pembelian yang tidak berencana. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan dan untuk mengukur pengaruh dua variabel independen, yaitu labelisasi halal dan harga terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian shipment secara numerik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan atau pengaruh antar variabel. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan populasi terbatas, yaitu seluruh santriwati tingkat madrasah sanawiyah di Pondok Pesantren Darul Quran Karambayan, Kecamatan Ningsar. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh karena populasi yang digunakan sudah ditentukan dan populasinya relatif kecil, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati tingkat madrasah sanawiyah di Pondok Pesantren Darul Quran Karambayan, Kecamatan Ningsar dengan 36 sampel. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Quran Karambayan, Kecamatan Ningsar. Waktu penelitian ini berlangsung pada awal September 2024 sampai dengan akhir Oktober 2024, mencakup seluruh tahap mulai dari persiapan, pengumpulan data, dan penulisan laporan. Adapun variabel penelitian, yang pertama ada variabel X1, yaitu variabel independen, labelisasi halal, dan harga. Harga sebagai X2. Yang ketiga ada variabel dependen, yaitu keputusan pembelian sebagai variabel Y. Adapun desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain survei dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner kertas atau cetak yang diberikan kepada santriwati madrasah sanawiyah Pondok Pesantren Darul Quran Karambayan, Kecamatan Ningsar. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan SPSS 11, khususnya untuk menguji variabel independen, labelisasi halal, dan harga dengan variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Adapun instrumen dan alat penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner kertas atau cetak. Instrumen ini dipilih karena santriwati tidak memiliki ponsel untuk mengisi kuesioner secara online. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert, di mana responden akan memberikan nilai sesuai dengan tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Adapun teknik analisis data yang pertama menggunakan uji coba instrumen, ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang kedua ada uji asumsi klasik yang menggunakan uji normalitas, uji multikulinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga menggunakan regresi linear berganda. Yang keempat, uji hipotesis, yaitu uji parsial, uji T, dan uji simultan, uji F. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.